Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Resyadiantoro dari kelas 10-12. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan biografi dari Hayasati Rahanin. Hayasati Rahanin lahir di Bekasi pada 26 Agustus 2004. Beliau merupakan seorang mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktik mengajar di SMA Negeri 4 Bekasi. Seperti yang kita ketahui bahwa beliau mengajar di SMA 4 Bekasi sebagai guru mata pelajaran kimia, yang berarti sama dengan mata kuliah yang sedang beliau jalankan, yaitu pendidikan kimia. Ini bukan pertama kalinya bagi beliau menjadi seorang pendidik. Sebelumnya beliau pernah mengikuti tim pengabdian masyarakat bagi siswa SD di Majalengka. Jadi, ia dan timnya melakukan pembelajaran terkait eksperimen sains kepada siswa SD. Kemudian beliau juga pernah mengajar les privat international school khususnya di bidang matematika SMP dan SMA nasional. Lalu beliau juga pernah mengikuti organisasi yang bernama Kakak Asuh. Jadi organisasi tersebut mereka mendatangi daerah-daerah yang anak-anaknya itu masih memiliki keterbatasan dalam akses pendidikan. Mereka di sana juga mengajar dengan sukarela, jadi hanya dari keinginan hati dan ketulusan. Berikut adalah riwayat pendidikannya. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Wanasari 13, kemudian melanjutkan menengah pertama di SMP Negeri 1 Tambun Selatan, dan menengah atas di SMA Negeri 9 Tambun Selatan. Tidak hanya sampai situ, kemudian beliau juga melanjutkan pendidikan kuliah di Universitas Negeri Jakarta dengan mengambil jurusan pendidikan kimia. Selain aktif di bidang akademik, beliau juga aktif dalam mengikuti organisasi. Pada saat SMP, beliau mengikuti organisasi KIR, Karya Ilmiah Remaja, khususnya di bidang IPA dan matematika. Kemudian mengikuti pramuka wajib yang membentuk karakter, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Dan pada saat SMA, beliau mengikuti organisasi PMR, Palang Merah Remaja. Dan pada saat itu beliau menjabat sebagai sekretaris. Dan pada saat kuliah beliau mengikuti organisasi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Pada saat itu beliau menjadi ketua pelaksana seminar dan juga mengikuti organisasi Kakak Asuh. Seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa organisasi ini mereka mendatangi daerah-daerah yang anak-anaknya masih memiliki keterbatasan dalam akses pendidikan. Selain itu, beliau juga memiliki salah satu momen paling berkesan di dalam hidupnya, yaitu ketika beliau mengikuti kegiatan student exchange di Thailand pada Agustus 2024. Beliau di sana selama 1 minggu, dan pastinya kegiatan tersebut memberinya pengalaman dan wawasan baru baginya. Di sana beliau mempelajari banyak hal seperti pendidikannya, terus penggunaan teknologi, kehidupan dan cara berpikir orang-orang di sana, dan bahkan beliau berkesempatan untuk membuat 3D printing. Kemudian ada tantangan. Jadi tantangan yang beliau hadapi adalah memanajemen waktu. Menjadi seorang mahasiswa sekaligus praktik mengajar bukanlah hal yang mudah baginya. Sebagai seorang mahasiswa pastinya memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas akademik. Dan di sisi lain beliau juga mempunyai kewajiban untuk mengajar di sekolah. Jadi, menurut beliau, memanajemen waktu itu sangat penting agar semua kegiatan dapat berjalan dengan stabil. Cara beliau membagi waktu yaitu dengan melihat skala prioritas dari setiap kegiatan. Misalnya, beliau memiliki jadwal kuliah dan mengajar di hari yang sama. Maka dari itu beliau akan melihat dulu kira-kira mana jadwal yang akan beliau kerjakan terlebih dahulu. Nah, dari situ jadinya nggak akan ada lagi yang namanya telat ngumpulin tugas. Terus juga kewajiban mengajar juga tetap dijalankan. Jadi seperti itu.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.